Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hatake Farm Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips pada teman-teman bagaimana cara saya melakukan sambung dini mangga. Ini kemarin saya lakukan setelah saya lakukan penyemaian, kemudian tumbuh batangnya masih merah, kemudian langsung saya sambung. Ini umurnya sudah 3 minggu ya. Ini sangat cepat, tumbuhnya sudah berhasil bos. Ini ya, bisa dilihat ya, mantap ya. Tuh. Caranya seperti apa? Simak selengkapnya hanya di Hatake Farm Channel. Selamat siang bos. Kali ini akan saya tunjukkan pada teman-teman cara untuk sambung dini pohon mangga. Ini adalah biji mangga yang saya tanam sekitar 3 minggu yang lalu. Ini sudah mulai terubus ya. Dan ini akan langsung saya contohkan pada teman-teman bagaimana cara untuk menyambung pohon mangga yang masih muda seperti ini, batangnya masih merah. Ini akan menjawab pertanyaan teman-teman bagi yang kemarin itu tanya untuk semai biji itu berapa bulan atau mungkin besar batang itu seberapa sampai bisa dilakukan penyambungan. Ini saya akan contohkan baru terubus saja seperti ini sudah bisa dilakukan penyambungan atau tepatnya sambung dini bos. Jika biji mangga yang disemai itu besar kemudian tua, itu akan tumbuh beberapa cabang seperti ini ya. Kemudian batangnya juga besar. Dan perlu teman-teman ketahui, jika biji mangga disemai kemudian tumbuh beberapa tunas seperti ini bisa dipisah bos. Beda dengan alpukat. Kalau alpukat tumbuh beberapa tunas itu tidak ada perakaran ya. Tapi kalau mangga ini satu tunas berarti satu akar. Jadi ini bisa dipisah menjadi 3 seedling bos. Ini akan saya contohkan, akan saya bongkar, kemudian akan saya sambung. Ini bos, bisa dilihat ya, satu tunas yang tumbuh dia itu satu akar. Jadi ini bisa dipisahkan kemudian ditanam kembali seperti ini. Nah, pisahkan saja seperti ini bisa ya. Tuh. Kemudian ini akan saya bongkar juga yang di polybag ini. Ini ya, 3 tunas yang tumbuh berarti 3 akar seperti ini. Ini akan saya pisahkan dulu. Oke bos, ini nanti yang akan saya sambung. Akan saya gabungkan seperti ini, kemudian ini menjadi 2 kaki dan sambung pendek. Ini akan mantap bos. Oke bos, ini sudah saya satukan seperti ini ya. Ini nanti akan saya sambungkan di sini. Sudah saya siapkan entrisnya, akan saya set terlebih dahulu. Oke, akan saya potong di bagian sini. Kemudian saya belah. Kemudian kita sisipkan entrisnya bos.
Kemudian baru diikat menggunakan plastik wrap saja, karena ini masih muda ya. Kalau terlalu keras itu akan memar. Oke, seperti ini bos, mantap. Kemudian untuk akarnya ini bisa dipotong atau mungkin bisa dibiarkan saja. Tenang saja, dia itu akan tumbuh bos, walaupun akarnya dipotong, karena dia itu masih disokong nutrisi dari bijinya ini. Ini akan saya potong saja akarnya ya. Oke ya, seperti ini akan langsung saya tanam. Oke bos, ini sudah saya tanam ya. Kemudian ini bisa ditempatkan di tempat yang kena matahari secara langsung, atau mungkin ditempatkan di tempat yang sejuk. Jika teman-teman kurang yakin untuk ikatannya atau lilitannya ini belum rapat ya, bisa didobel dengan sungkup menggunakan plastik es, seperti yang telah saya contohkan di video sebelumnya. Tapi kalau sudah yakin bahwa ikatannya itu sudah rapat, ya biarkan saja. Tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung juga oke. Video akan saya lanjut ketika mata tunas ini sudah berhasil tumbuh. Selamat sore bos, ini akan saya update perkembangan untuk sambung dini mangga yang kemarin saya lakukan 2 minggu yang lalu bos. Ini kondisinya sedang pecah mata tunas ya, sudah menembus plastik. Kemudian ini saya nyatakan sudah berhasil bos. Kemudian untuk bijinya ini sudah mulai ada yang melepaskan diri ya. Tapi biarkan saja bijinya. Untuk yang belum copot jangan dicopot ya, karena ini masih memasok nutrisi untuk menumbuhkan mata tunas ini bos. Selama bijinya masih menempel, dia itu masih berperan memasok nutrisi ke batang ini untuk membantu pertumbuhan. Oke ya, video akan saya lanjut ketika mata tunas ini sudah benar-benar tumbuh, kemudian sudah berdaun sempurna bos. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never... Selamat sore bos, akan saya update perkembangan untuk sambung dini mangga. Ini umurnya 3 minggu bos. Sebenarnya belum 3 minggu ya, tapi anggap saja 3 minggu. Ini pertumbuhannya sangat cepat dan ini saya nyatakan sudah berhasil bos. Hal ini membuktikan bahwasanya untuk sambung dini, untuk batang yang masih merah, itu tingkat keberhasilannya sangat tinggi, kemudian kecepatan dalam keberhasilannya juga sangat tinggi bos. Hal ini dipengaruhi karena untuk batang mangga yang masih muda, kemudian masih ada biji,
nutrisinya itu masih disuplai oleh biji. Akar itu belum sepenuhnya bisa menyerap nutrisi. Dan jika biji disemai kemudian tumbuh, itulah awal dari pertumbuhan ya, masa vegetatif. Maka dari itu jika dilakukan grafting sambung pucuk seperti ini, dia itu akan cepat bos. Kemudian kemarin ada yang komentar bahwasanya untuk sambung dini seperti ini tingkat keberhasilannya itu sangat rendah ya. Ini saya buktikan ya bos. Biasanya untuk kegagalan dalam sambung dini seperti ini bukan masalah dari kesehatan batang bawahnya, tapi kalau menurut saya itu lebih ke teknis graftingnya bos. Bisa saja untuk pengirisannya itu kurang bagus ya, atau mungkin setelah penyambungan dia itu langsung kemasukan air. Jadi kegagalannya mungkin dari itu. Karena pengalaman saya selama ini dalam sambung dini baik alpukat atau mungkin mangga itu tingkat keberhasilannya sangat tinggi bos. Bahkan kurang dari 3 minggu biasanya dia itu sudah muncul mata tunas. Asalkan entrisnya juga yang sehat ya bos. Ini sudah saya buktikan berkali-kali ya. Jadi kalau ada yang bilang tingkat keberhasilannya rendah, itu mungkin dari teknis graftingnya. Ini bos, saya juga ada ya yang baru 10 hari setelah sambung. Padahal saya itu bukan pucuk ya entrisnya dalam penyambungan. Saya ambil di tengah-tengah, tapi dia itu sudah muncul mata tunas, dan di sini 3 sekaligus bos. Oke ya, seperti ini. Jadi sering sekali saya sudah berkali-kali ya untuk sambung dini alpukat atau mungkin mangga, ini tingkat keberhasilannya sangatlah tinggi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Asal dalam penyambungannya benar, kemudian entrisnya sehat, pasti dia itu akan cepat tumbuh. Ini bisa menjadi solusi ya buat teman-teman jika menginginkan sambung pendek, khususnya untuk tabu lampot, agar nanti karakternya lebih bagus. Jika ditanam di dalam pot, ini seperti ini ya bos, bisa dilakukan sambung pendek seperti ini. Biasanya saya juga sangat suka sekali menyambung sependek mungkin bos. Ya, ini teman-teman bisa menggunakan cara ini ya. Jadi dari biji kemudian langsung saja disambung. Nanti hasilnya akan bagus jika ditanam di dalam pot. Kadang-kadang dalam penyambungan mangga seperti ini yang jadi masalah itu adalah baru keluar terubusnya, dia itu kecil-kecil ya bos. Nah, ini dalam pemilihan bibit mangga atau biji mangga itu juga sangat berpengaruh. Jadi teman-teman bisa memilih biji mangga yang tua kemudian besar bos, baik poliembrio atau mungkin monoembrio. Ini untuk menambah pengetahuan saja ya pada teman-teman. Ini sebenarnya nggak penting. Jadi biji mangga itu sebenarnya ada 2 jenis bos. Ada yang monoembrio kemudian poliembrio. Kalau monoembrio biasanya itu bijinya nggak pecah-pecah, kemudian besar bentuknya bos. Kemudian nanti tumbuhnya hanya 1 batang saja, kemudian 1 perakaran. Makanya setelah tumbuh dia itu akan besar bos, seukuran pensil 2B biasanya, atau mungkin lebih kecil lagi seperti yang tadi saya contohkan. Untuk biji mangga monoembrio biasanya sering dijumpai pada spesies Mangifera odorata, seperti bacang atau mungkin kueni. Kemudian kalau biji mangga dengan jenis poliembrio itu seperti yang saya contohkan kemarin. Jadi ada bentuk pecah-pecahnya seperti ini ya. Tumbuhnya bisa 1, 2 atau mungkin 3 cabang dan 3 perakaran juga. Jadi bijinya itu setelah tumbuh nanti itu bisa dipisah-pisah ya. Jadi kalau misalkan tumbuh 3 ya bisa dijadikan 3 bibit. Dan biasanya kalau untuk yang poliembrio itu setelah tumbuh dia itu kecil ya ukurannya, seperti yang kemarin saya contohkan. Ini kan saya gabung ya karena entrisnya itu agak besar. Untuk spesies Mangifera indica seperti ini biasanya kebanyakan dijumpai itu poliembrio ya, seperti yang kemarin saya contohkan. Walaupun ada beberapa yang monoembrio, tapi itu sangat jarang sekali. Besok kalau ada akan saya contohkan bos ciri-cirinya. Ini akan saya coba untuk membuka plastiknya ya bos. Kita lihat hasil untuk irisannya itu seperti apa kemarin.
This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Oke, seperti ini ya. Mantap, ini sudah menyatu ya dengan sempurna seperti ini. Ini akan saya perdekat. Lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Oke, seperti ini. Mantap, bos. Baru 3 minggu dia itu sudah sempurna ya, menempelnya seperti ini. Ini boleh dililit kembali atau mungkin dibiarkan saja juga sudah nggak apa-apa. Ini menunjukkan bahwa batang bawahnya itu sangat sehat, makanya dia itu cepat untuk menutup lukanya seperti ini. Untuk yang di sebelah sini biarkan saja, dia itu akan rapat sendiri nanti, bos. Oke ya, mudah-mudahan ini membantu teman-teman yang menginginkan sambung pendek untuk keperluan bibit tabu lampot mangga atau mungkin alpukat. Caranya adalah seperti ini ya, baru numbuh kemudian segera disambung pucuk seperti ini. Bisa juga dengan menggunakan 2 kaki seperti ini atau kaki ganda, atau mungkin setelah tumbuh dari biji batangnya itu besar, bisa dilakukan penyambungan 1 kaki saja seperti yang tadi saya contohkan. Oke, seperti itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat, bos. Oke, seperti itu saja ya. Ini sudah mulai mendung, bos. Ternyata mau hujan. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman yang kemarin tanya berapa bulan umur pohon mangga dari biji bisa dilakukan sambung pucuk. Nah, ini sudah terjawab ya. Jadi baru tumbuh saja dia itu dari biji bisa dilakukan penyambungan. Keuntungannya sangatlah banyak, bos. Keberhasilannya sangat tinggi. Kemudian bisa dilakukan sambung pendek seperti ini agar nanti bagus jika ditanam di dalam pot. Oke ya, seperti itu saja. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Video saya akhiri, jangan lupa berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One thing certain, I'll always be